Salam Lestarilah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk semua kawan-kawan yang menyimak acara Lestarilah Indonesia di kanal YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia dan juga Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia. Kita berjumpa lagi dengan saya, Dwi Rahmat Muhtaman, sebagai host dari Lestarilah Indonesia, sebuah ruang tempat kita mempercapkan keberlanjutan dalam keseharian saat ini maupun saat mendatang. Lestarilah Indonesia adalah sebuah percakapan Sustainable Indonesia in Progress, sebuah proses menuju Indonesia yang elok, Indonesia yang kita impikan, Indonesia yang berkelanjutan, dan Indonesia yang kita cita-citakan. Rakyatnya makmur, sejahtera, keadilan sosial bagi semua, dan alam yang terjaga karena menjadi sumber kehidupan dan inspirasi dari generasi ke generasi berikutnya. Pada musim keempat ini, saya senang sekali bertamu ke sebuah gagasan yang dikembangkan oleh sahabat saya, sepasang sejoli gitu ya, yang mendedikasikan pemikiran dan passion-nya untuk merawat dan menjaga keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, yang ada di seluruh pelosok-pelosok Indonesia yang kaya ini. Nanti akan bercerita Rita Mustikasari dan Yusuf Magwantara. Ini dua kawan saya yang cukup lama aktif, baik selama mahasiswa maupun setelah lulus, kemudian berkarya di tengah masyarakat. Mereka berdua mengembangkan inspirasi, mengembangkan cita-cita, mengembangkan mimpi, dan merealisasikan dalam kegiatan-kegiatan yang nanti kita akan bersama-sama menyimak pengalaman dan juga harapan dan juga mungkin filosofi karya yang mereka bawa ini. Mereka berdua, Rita atau biasa kami panggil Ito, dan Kang Yusuf yang biasa juga dipanggil Kang Ucup, adalah dua aktivis yang mengembangkan gagasan Martani Indonesia. Apa itu Martani? Nanti kita akan berbincang-bincang lebih lanjut. Nah, mari kita sambut bersama Ito dan Kang Ucup. Halo, selamat sore Mas Dwi. Halo Kang Ucup, Ito, apa kabar? Baik-baik, terima kasih sudah punya kesempatan ngobrol dengan Latin dan teman-teman. Ya, senang sekali tentu Kang Ucup dan Ito atas waktu dan juga nanti segala energi yang dikeluarkan untuk bercerita tentang Martani Indonesia dan segala hal yang berkaitan dengan pertanian yang baik dan juga bagaimana kita bisa merawat kekayaan pangan dan sumber pangan kita ya. Nah, Mas Ucup dan Ito bisa diceritakan bagaimana asal muasal gitu ya, atau bagaimana sejarah kalian berdua ini hingga sampai kepada aktivitas yang sekarang dilakukan. Coba dulu, Ito dulu atau Ucup dulu. Kalau soal sejarah kayaknya dia lebih pandai merangkum deh. Oke. Iya, jadi kan saya dulu
sampai sekarang masih di KRKP, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Kenapa saya bilang masih? Karena spirit mandiri yang saya dapat ketika di KRKP itu masih menjadi pemandu untuk berkegiatan gitu. Nah, di Martani idenya dulu dari KRKP. Terima kasih ke Pak Witoro yang punya ide awal ini. Ada berbagai macam keinginan dulu ketika ada Martani. Salah satunya adalah bahwa ketika kita membayangkan pada suatu saat donor yang ingin mendanai kegiatan LSM itu kemudian tidak ada, dan bagaimana supaya LSM itu mandiri. Ketika kita ingin sampaikan ke orang supaya mandiri, masa lembaganya nggak bisa mandiri kan gitu kira-kira ya. Nah, kemudian muncullah Martani itu yang idenya ingin menjadi semacam unit bisnis gitu yang di KRKP-nya. Nah, ketika berjalan, kemudian ternyata dari sekian banyak teman-teman di KRKP, mungkin saya yang tertarik untuk menjalaninya. Nah, kami dulu di Bogor di Sindang Barang Grade, sampai sekarang di KRKP masih di Sindang Barang Grade di Bogor. Ya. Kemudian dari proses di keluarga kami ada semacam jadi ketika menjalani Martani, kemudian kami ingin menjalani. Jadi kalau orang Jawa bilang lakoni gitu, apa yang dulu kita sampaikan ke teman-teman petani ketika di KRKP, apa sih rasanya ketika ingin membuat pupuk yang baik, kemudian benih, bahkan sampai nyangkul gitu. Nah, akhirnya kami memilih untuk pindah tinggal di Jogja. Nah, kenapa Jogja? Karena Jogja tempat yang asik untuk berlibur kan. Jadi kami judulnya berliburlah ke Jogja. Nah, alasan lain juga teman-teman petani yang sering bareng dengan KRKP sebagian besar di Jogja dan sekitarnya. Jadi bahwa ide Martani sebagai martnya petani, jadi Martani bisa dimanai sebagai martnya petani gitu ya. Jadi pasarnya produk-produk petani ya. Petani ya. Nah, pada awalnya kami memang karena petani dengan KRKP sebagian besar petani padi, jadi yang kami coba pasarkan adalah dari beras. Ya, kemudian setelah ke Jogja ya ternyata banyak yang mereka produksi gitu, tidak hanya beras ya, termasuk olahannya ada singkong, pisang, macam-macam begitu. Akhirnya ya berkembang seperti itu. Nah, idenya adalah ketika petaninya sudah bisa sendiri, ya kita sudah tidak membantu menjualkan itu. Jadi petaninya ya silahkan aja, tidak harus lewat Martani. Ketika mereka bisa sendiri, itu kira-kira Mas ini bisa menjualnya ke manapun gitu ya. Ya, nah, sebelum kita cerita lebih dalam tentang gagasan pasar untuk tani ini, ya pertanian bagi kita di Indonesia ini kan sebetulnya sebuah sumber nafkah yang luar biasa bagi banyak orang. Nah, yang dilihat Kang Ucup ini apa sih yang jadi persoalan di Indonesia ini soal pertanian atau tentang petaninya sendiri misalnya, apa yang dihadapi mereka? Yang lebih sering dikemukakan adalah soal ketidakpastian ya. Jadi secara kalau pernah belajar dengan antropologi itu kan kehidupan petani itu
serba tidak pasti gitu. Yang sehingga setelah kami pahami ada dua hal utama sih yang tidak pasti. Satu soal iklim, yang kedua soal harga gitu. Nah, kami lebih ke yang soal harga ini. Nah, jadi bagaimana kita bisa membuat harga itu layak dan stabil diterima petani. Nah, hal lain sebenarnya yang sulit adalah bagaimana supaya petani itu bisa kompak gitu. Ketika mau pengen harga 5.000 misalnya, ketika ada harga yang lebih baik, dia lepas ke tempat lain yang sebenarnya apakah dalam tanda kutip ketika jaminan harganya akan stabil nggak bisa. Jadi banyak teman-teman yang mendedikasikan diri untuk pengorganisasian petani segala macam sampai ke tingkat bagaimana mengorganisasi harga sampai sekarang saya belum lihat yang bisa gitu, yang mampu. Nah, apa yang kemudian kami lakukan adalah mencoba membuat produk olahannya. Jadi kita tidak melawan pasar, tetapi misalkan cabai gitu ya. Sampai sekarang saya pun nggak pernah mengerti kenapa tiba-tiba cabai harganya 10.000 dan tiba-tiba bisa 100.000 gitu. Siapa yang menentukan ini gitu? Nah, karena mikir ini nggak ketemu-temu, ini yang saya pikirkan adalah kami tanya ke petaninya, berapa sih harga yang petani tidak rugi? Misalnya 10.000. Oke. Kalau di pasar harga lebih dari 10.000 jual ke pasar. Kalau tidak dia pakan, karena karakteristik dari produk petani kan dia cepat cepat busuk dan seterusnya gitu ya, yang proses pasca simpannya. Nah, kemudian kami belajarlah bagaimana cara misalnya mengawetkan cabai gitu. Nah, misalkan dikeringkan dan nah, jadi ketika sama kayak padi itu ada sistem tunda jual gitu. Misalkan disimpan dulu, jangan dilepas pas saat panen harganya rendah, rendah gitu kan. Jadi dua hal yang diperlukan adalah bagaimana cara menyimpan yang bisa awet dan harganya tidak turun atau bahkan punya nilai tambah. Yang kedua adalah semacam dana untuk bisa membeli itu gitu untuk menunda ini, karena kalau petani kan nggak bisa menunda kan. Nah, selalu inginkan ada cash gitu ya. Betul. Keluarkan produk harus ada pendapatan langsung. Ya. Itu kira-kira yang gampang terlihat apa yang menjadi selain soal misalkan soal penguasaan tanahnya ya, karena kalau kita masuk ke soal agraria itu akan lebih rumit lagi itunya, soal sewa tanah, petani yang buruh dan seterusnya gitu. Gitu Mas, kira-kira. Nah, kalau dari sisi ya memang selalu kita akan kesulitan kalau melihat dari sisi kebijakan pemerintah ya, sehingga katakanlah apa yang banyak dilakukan oleh kawan-kawan yang aktif di pertanian ini agar secara praktis ada perubahan yang signifikan bagi petani. Selain apa yang sampean lakukan itu. Sebenarnya praktek ini pernah dilakukan di Bantul ya, zaman Bupati siapa saya lupa itu. Jadi mereka mempunyai kebijakan membeli sekitar 9 jenis produk pertanian gitu, dengan memberi pengumuman kepada publik bahwa pemerintah Bantul akan membeli beras dengan harga 5.000. Jadi kalau ada tengkulak yang beli di bawah 5.000, petani bisa punya bargain. Kalau kamu nggak beli 5.000, ya saya jual ke pemerintah saja gitu. Nah, menurut penuturan Pak Bupati, karena kami juga waktu itu melakukan riset itu, mereka juga nggak rugi tuh secara finansial itu ya, dari menggunakan anggaran APBD tentunya,
hanya ya seperti kita selalu lihat bahwa kebijakan itu selalu berubah ketika peminatnya berubah kan. Nah, dengan pengalaman kami bahwa pemerintah ada yang bisa baik tapi kebanyakan belum, jadi tidak perlu menunggu mereka berbuat baik lah. Jadi ya kita lakukan apa yang bisa dilakukan. Maksud saya pernah praktek proses pemerintah yang di tingkat kabupaten yang bisa menjaga itu. Kalau kita balik ke sebelumnya, banyak juga pemerintah di lurah-lurah di desa itu mempunyai praktek lumbung dan seterusnya gitu ya. Ya. Kalau mengenai kegiatan yang sekarang berlangsung ya, Martani ini kan sebuah gagasan sebetulnya ya, gagasan yang sangat penting untuk bisa memberikan kontribusi luar biasa kepada kehidupan petani dan mungkin juga bisa mengubah cara kita memandang kekayaan keanekaragaman hayati kita. Nah, saya lihat produk-produk Martani Indonesia ini juga beragam juga yang ditawarkan gitu ya. Nah, apa pikiran di balik pentingnya untuk mengenalkan berbagai jenis materi maupun hasil olahan-olahannya? Yang lebih utama adalah bahwa kalau kita mau, kita sebenarnya bisa tadi mengolah dengan tujuan untuk memperpanjang waktu pemanfaatan ya. Jadi pengawetan lah ya. Jadi memperpanjang waktu pemanfaatan hasil tani. Yang kedua bisa meningkatkan nilai hasilnya gitu. Nah, mengapa kami bikin itu? Ya supaya kami mengalami dan memberikan contoh bahwa ini bisa gitu. Kalau kamu mau, siapapun itu bisa. Dan caranya pun tidak sulit gitu. Nah, sebenarnya akan lebih mudah lagi jika mungkin seperti perguruan tinggi seperti IPB gitu ya, bisa memberikan mendiseminasikan lah bahasanya itu. Cara-cara praktis apa yang bisa dilakukan oleh petani yang katakanlah tinggal di tempat yang nggak punya listrik gitu. Nah, jadi mungkin riset-risetnya juga bisa diarahkan ke sana gitu, sehingga tidak kemudian wah ini hanya bisa dilakukan di lab, harus punya kayak gitu dan seterusnya gitu. Nah, kami lebih ke sana sebenarnya, ingin misalnya membuat misalnya singkong ya, singkong ketika harga petani misalkan 1.000 dia nggak rugi, tapi ketika harga 800 dibikin apa? Dibikin tepung gitu. Nah, ketika dibikin tepung kami juga nggak berhenti. Nah, kalau sudah tepung diapain gitu? Ya kami coba membuat kue gitu. Ini bisa gitu. Jadi proses pemanfaatannya bisa terus. Kalau laku singkongnya laku baik, harganya baik, jual singkong. Kalau nggak bikin tepung, tepungnya nggak banyak yang beli, dibikin kue gitu. Nah, kayak gitu caranya. Dan kami mencoba selalu dengan menggunakan tangan tanpa bantuan listrik dulu atau alat, karena supaya tidak ada alasan lagi misalnya wah di tempat kami nggak ada listrik gitu. Jadi ketika bisa dibuat dengan tangan, jadi hanya soal ketidakmauan saja. Betul. Nah, ini ada hal yang menarik nih disebutkan tadi, bagaimana peran perguruan tinggi, kampus-kampus atau lembaga-lembaga penelitian yang pada dasarnya banyak melakukan inovasi. Misalnya ya, contoh IPB aja ratusan inovasinya itu.
Nah, tapi seberapa mudah gitu ya inovasi ini bisa diadopsi oleh masyarakat dan bagaimana menyambungkan antara aktivis dengan pikiran idealis tadi dari Kang Ucup dan Mbak Ito misalnya dengan Martaninya itu bisa link juga gitu dengan pusat-pusat pengetahuan yang ada di kampus atau lembaga penelitian lain gitu. Nah, apakah pernah ada upaya untuk connecting the dot itu sehingga apa yang dilakukan di kampus itu bisa dipakai oleh Kang Ucup misalnya ya secara praktis dan menyambungkan ke fungsi pangan untuk masyarakat. Ya, gini kalau saya tadi bergerak bahwa tidak ingin mencoba menuntut orang lain ya. Jadi ketika kampus punya gitu, saya akan berusaha mencari dengan internet misalnya. Jadi, nah memang tidak semua orang mau membaca dan kemudian bisa juga mengerti apa isi skripsi misalnya ya. Tapi saya sangat terbantu dengan berbagai skripsi yang ada gitu. Hanya saja perlu perlu memahami dan kemudian mentransfer itu menjadi sebuah cara yang mudah gitu. Dan cara belajarnya kalau saya itu dilihat prinsipnya. Gini, ada satu hal teknis juga, tidak semua orang dulu waktu saya mengakses skripsi itu nggak harus pakai keanggotaan dan seterusnya gitu ya. Tetapi belakangan harus pakai gitu. Jadi agak sulit walaupun saya bisa punya akses ke teman dan seterusnya. Jadi karena sekarang saya lebih tertarik ke ngolah itu, yang banyak saya download itu skripsinya Fakultas Teknologi Pangan tuh daripada yang kehutanan. Lebih relevan. Jadi belajarnya kayak gini, misalnya kalau tepung kena air itu akan jadi seperti apa gitu. Saya baca kemudian saya praktekkan. Dari macam-macam tepung bedanya seperti apa. Kalau tepung dicampur dengan minyak akan seperti apa. Kalau tepung dicampur dengan air kemudian dikukus jadinya cilok gitu. Kalau direbus jadinya bakso. Maksud saya campur daging gitu ya, jadi bakso. Campur ikan jadinya pempek. Kalau dicampur dengan minyak dipanggang jadinya roti kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya dengan belajar prinsip itu kita tidak perlu takut nanti mau kita nggak punya oven bisa dibuat makanan yang lain ketika kita cukup punya tepung dan air. Kalau garam dan gula saya kira hampir seluruh rumah tangga di Indonesia masih punya lah ya untuk perasanya gitu. Nah, kami ingin mencoba bahwa membuat makanan itu tidak sulit. Kalau mau gitu. Bahwa enak atau enggak, tampilannya bagus enggak, ya itu kemudian setelah kita bisa membuat makanan itu gitu. Gitu Mas Dwi. Jadi penting menurut saya kalau kita lebih bisa mudah mengakses prinsip-prinsip itu, hasil riset dan mungkin sampai ke resep ya. Hanya kami saran sih kalau belajar jangan dari resep, nanti kita akan terpaku, wah kalau nggak ikut gini salah nih kayak gitu kira-kira. Ya. Oke, kalau Mbak Ito mana Mbak Ito? Nah, kalau dari segi perempuan gitu ya, apa nih peran perempuan di dalam merawat keragaman dari pangan kita? Karena kalau saya perhatikan kekayaan ragam pangan kita itu kan mendapat gempuran yang luar biasa dari keseragaman pangan yang diintrodusir oleh berbagai produk-produk pop gitu ya, sehingga
di rumah tangga, di dapur-dapur kita pun keragaman bahan pangan, keragaman jenis pangan yang dihasilkan itu juga cenderung makin sedikit lah keragamannya. Lebih banyak ya seragam di mana-mana di dapur Indonesia begitu. Gimana pandangan Mbak Ito nih? Itu udah kayak pertanyaan disertasi aja tuh Mas, satu judul itu. Ya nanti untuk S3-nya ya. Ya, saya sebetulnya boleh nggak saya melipir sedikit menjawab pertanyaan yang awal dulu? Oke. Saya pernah ya dapat membaca ada pertanyaan gini, apakah Anda memilih untuk tinggal di tempat Anda itu karena pilihan atau karena bawaan gitu? Maksudnya karena terpaksa lah. Terus saya mikir waktu itu kan kami tinggal di Bogor ya. Ini apa by default gitu. Pokoknya mah abis lulus, menikah, beranak pinak, udah tinggal di situ ya. Nggak balik lagi gitu. kemana-mana. Terus apa kita nggak punya kayak bule-bule itu ya. Kalau misalnya lihat gitu ya, dia tinggal misalnya ke Amazon gitu. Wah, gimana kayaknya keren gitu ya. Terus aku pikir gini, nah Indonesia kan begitu luasnya ya. Terus kenapa maksudnya dan kita ibaratnya udah dikasih bekal sekolah gitu ya. Itu kan kayak dikasih pisau ya. Terus udah gitu kenapa setelah punya pisau nggak diasah gitu. Atau jangankan diasah, dicoba dipakai aja pun tidak gitu. Karena kan kemudian ketika misalnya kita masuk bekerja ya di satu lembaga gitu. Dan kita menyesuaikan di lembaga itu, kan belum tentu pisau kita cocok dengan lembaga tempat kita bekerja gitu kan. Terus kalau misalnya nggak cocok, masa dipaksain gitu kan. Nah, saya pernah gitu ya dapat pertanyaan itu saya mikir-mikir gitu. Nah, kami butuh waktu agak lama tuh. Kami itu maksudnya dengan 2 anak ya, Yusuf, saya dan 2 anak gitu. Akhirnya sampai anak yang kecil, karena anak yang besar waktu itu pas udah lulus SMA, anak yang kecil itu masih kelas 1 SMP waktu itu. Terus ketika dia bilang, oke, saya mau ikut pindah ke Jogja gitu. Nah, ketika dia bilang oke, itu kami hanya butuh waktu 3 bulan tuh untuk mempersiapkan saat gitu. Dan akhirnya pindah gitu. Dan pindah itu pindah yang bukan kalau Yusuf memberi judul liburan agak panjang atau liburan panjang gitu ya. Karena memang kan Jogja, rasanya kan kita kalau ke Jogja itu piknik ya. Atau apalagi kalau yang teman-teman penelitian Inspiring di city ya. Betul. Jadi orang tuh enak ya tinggal di pantai, enak ya tinggal di Jogja gitu. Terus kalau memang enak, kenapa nggak dikerjain gitu kan? Nah itu buat saya agak kayak misalnya kok aneh banget sih kita ini udah dididik sekolah susah gitu. Terus ketika harus mengambil keputusan gitu, kenapa begitu banyak yang justru membelenggu kita dan nggak bisa bebas untuk saya mau jalan aja, namanya udah punya ibaratnya degree gitu, kenapa takut kenapa takut nggak bisa makan misalnya gitu ya. Nah hal-hal yang itu dari sisi kami ya, maksudnya dari sisi dapur lah sebut. Nah kemudian juga saya pernah dengar Pak Sayogyo itu kan punya apa istilahnya tagline atau filosofi gitu ya, teori yang berpraktek dan praktek yang berteori gitu. Waktu itu kami ya saya salah satunya ikutan mendirikan Telapak gitu ya, karena gelisah kan dengan pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan, pengen nyobain, pengen apa sih, kami pengen tetap jalan-jalan gitu ya, misalnya dengan keasikan naik gunung gitu, tapi ada yang bayarin gitu. Nah kami mencoba agak lebih jauh gitu setelah hampir 25 tahun tinggal di Bogor, coba kita nyobain sih yang lebih asik gitu, yang maksudnya
coba dibebaskan aja gitu, nyobain sih tinggal di desa kayak apa sih gitu, bisa nggak sih bertahan hidup, bisa nggak tuh beneran tuh misalnya pisau yang udah dikasih udah kita diajarin gitu, bisa nggak dipertajam atau nggak usah dipertajam, dipakai aja dulu gitu kan. Nah itu yang tadi penjelasannya Yusuf dengan misalnya bikin pupuk, gimana sih caranya dengan satu lahan, hamparan lahan, terus kita bisa menumbuhkan telang dan tanaman-tanaman lain yang kemudian kita bisa pakai untuk masak hari itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu saya membacanya dengan berpraktek gitu. Jadi teori subsistensi misalnya, coba bisa nggak sih itu dipraktekkan gitu. Nah itu yang kemudian menurut saya sih mendorong kami untuk nyobain lah, ayo jalan lah gitu. Terus kalau dengan pertanyaan yang perempuan, kalau saya malah justru ingin menjawab gini Mas, dalam perjalanannya kami 7 tahun nih ya keluar dari Bogor dari 2015, saya menemukan justru banyak sekali ketemu perempuan-perempuan tuh hebat gitu loh. Perempuan di desa ya, misalnya keahlian, asik nih background musiknya. Misalnya keahlian memasak gitu, pinter-pinter gitu perempuan yang dari mulai si mbah-mbah gitu, yang kami temui gitu, banyak gitu mereka bisanya gitu. Terus kenapa dan itu keahlian yang menurut saya tidak boleh hilang dan sebaiknya kita kita jaga supaya tidak tergantikan oleh yang sifatnya sasetan gitu, misalnya kayak ngulek gitu. Ada tuh pernah kawan kami Mas Wisnu tuh dia mengingatkan soal poin itu bahwa keahlian perempuan, bukan hanya perempuan ya, keahlian dapur lah atau mengusahakan makanan karena itu kan sebetulnya sumber energi kita gitu ya, yang baik gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah malas ngulek dan lebih memilih misalnya merica aja, mending beli yang sasetan tinggal gunting, cemplungin gitu. Kita udah malas lagi tuh, ngulek nggak ada waktu gitu kan. Bikin nasi goreng semuanya tinggal ngegunting gitu. Padahal nasi goreng itu 1001 rasa gitu. Coba misalnya kurangin, jangan pakai bawang merah gitu, hanya bawang putih gitu. Atau hanya bawang merah gitu. Atau hanya telur, atau hanya garam gitu. Itu ada banyak sekali variasi. Nah, menurut saya kesempatan perempuan untuk lebih mengeksplorasi dan juga lebih dilihat gitu. Maksudnya apalagi sekarang dengan banyak sosmed dan dukungan yang maksudnya masyarakat sipil pun bisa membuat berita. Saya pikir itu bisa sangat kita mainkan dan itu makanya yang ada di timeline-nya atau di story-nya sosmednya Martani itu adalah postingan-postingan yang sifatnya kami lihat di kehidupan keseharian di desa gitu. Jadi sempet tuh ada yang banyak yang tanya gitu, Martani kok jualan tapi postingannya apalah di sawah lah apa itu. Saya bilang ya memang yang kami tidak melulu berjualan produknya gitu ya, tapi ya sangat senang kalau kami bisa mendapatkan produk laku, kan itu membuat putaran ekonomi dan itu nanti penjelasan tadi juga Yusuf sudah banyak bercerita soal pasar dan ekonomi gitu. Tapi bagaimana menggunakan sosmed untuk membuat orang itu mengerti itu komprehensif gitu. Jadi bukan hanya melulu beli produk atau organik adalah tidak pakai pestisida gitu. Enggak, tapi kami mau para pembeli juga mengerti belajar dan juga ya. Belajar betul. Ya.
kayak gitu Nah, Mas. ya. Nah, ini yang menarik ya itu ya, bahwa seringkali kita merasa kalau punya aktivitas yang kecil-kecil gitu ya, seolah-olah tidak punya dampak apapun gitu. Padahal mungkin dalam jangka pendek tidak kelihatan juga, tetapi jangka panjang dengan memberikan kesempatan kepada siapapun yang datang ke warungmu ya, ke warung Martani untuk bisa berbincang-bincang, kemudian bertukar pikiran, bertukar pengetahuan, itu bisa mengubah sesuatu sebetulnya. Kalau penerimaan kawan-kawan pemuda bagaimana ya? Karena kalau saya baca dan saya lihat juga kecenderungan di kampung-kampung pertanian kita ini kan makin tidak banyak juga yang aktif di dalam kegiatan pertanian sehari-hari. Saya kemarin atau 2-3 minggu yang lalu berkunjung ke daerah Gundih, di daerah mana itu, Gunung Kidul ke arah bukan Purwokerto ya. Purwodadi. Purwodadi, daerah KPH-nya Perhutani. Ya. Nah itu saya menemui orang yang lalu lalang itu sudah sepuh-sepuh gitu, bawa kayu, bawa rumput. Dari mana? Dari kebun yang dia kerjakan di lahan-lahan sekitar itu. Nah ini bagaimana kawan-kawan Martani Indonesia ini memberikan inspirasi ke kaum muda di pengalaman di kampung di Jogja itulah misalnya. Oke. Untuk bisa. Aku dulu ya jawab. Yusuf punya banyak dia di daftar ceritanya bagian ini karena dia sangat suka. Ketemu anak muda tuh sangat suka. Tapi gini, saya kemarin baru nonton YouTube-nya percakapan Simon Sinek. Dia menyebutkan bahwa salah satu poin anak muda sekarang tuh adalah impatience gitu. Jadi dia ada anak muda bekerja di perusahaannya dia, terus dia 7 bulan, terus dia bilang gini, saya mau resign katanya. Kenapa? Karena saya tidak punya dampak terhadap lingkungan, terhadap dunia gitu. Terus dia bilang gini, loh untuk berdampak itu butuh waktu, butuh proses, dan itu lu harus menemukan path-nya, joy-nya gitu untuk kesana gitu. Terus saya pikir juga begitu, misalnya dengan pertanian juga ada banyak ya, kita mengubah, kita pokoknya pengen produksi, pengen menghasilkan gitu. Tapi kemudian kita tidak melihat seperti lahan itu kan seperti buku yang harusnya dibaca lagi, dilihat lagi. Maksudnya kondisi tanah lah, kondisi air, dan itu kan akan banyak perubahan gitu. Nah, kalau kami juga, saya lah paling enggak ya, saya mendidik diri saya sendiri ketika saya keluar dari Bogor, itu adalah untuk belajar melihat, belajar menerima, belajar mendengar gitu. Jadi kalau Phil Collins bilang you cannot hurry love gitu, lo nggak bisa ngeburu-buru harus begini enggak gitu, ya jalan aja dulu, bahwa kemudian memang nggak bisa langsung hebat gitu ya, atau bisa jadi juga mungkin hidupnya orang udah kalau percaya dengan takdir, orang mungkin hebatnya cuma segitu gimana gitu. Jadi kan artinya ya kita sendiri yang harusnya menentukan bahwa disitulah titik hebatnya kita. Nah, kami di Jogja itu kontraktor Mas, jadi ngontrak rumah, dan kami akan mencari rumah yang dia besar dan tua, karena murah Mas alasannya. Setahun tuh bisa 2 atau 3 juta gitu. Nah, besar karena kami banyak aktivitas ya, kayak workshop gitu, kayak banyak melakukan inilah keseruan gitu. Tapi juga kami membutuhkan tempat yang dimana teman-teman muda yang dari Bogor atau siapa gitu, ketika mereka ke Jogja itu bisa nginep gitu. Nah, kami menyediakan tempat di mana
teman-teman muda boleh menginap semau mereka tinggal gitu. Nah, itu seru itu. Jadi obrolannya tuh bukan cuma 1 jam 2 jam di warung, tapi bisa sebulan, bahkan sampai ada yang setahun, setahun setengah, 2 tahun. Ada tuh Kos yang ya enggak kos juga ya, kami hidup bareng dan kemudian terus dapat duitnya dari mana? Ya bahkan untuk hidup barengnya pun kita meng-create bersama gitu. Jadi justru keseruannya di sana gitu. Jadi itu dengan anak muda gitu. Jadi dan kalau anak muda kan dia punya banyak ide ya, punya banyak semangat gitu. Jadi kami juga kebawa bersemangat gitu, Mas. Ya. Mana Mas Yusuf? Ayo Mas Yusuf. Ya. Coba bagaimana Itu, nih tentang anak muda kita ini? Ya itu situasinya bahwa mereka misalnya lebih memilih untuk bekerja di satu tempat yang pakai seragam, kemudian banyak temennya dan lain-lain gitu. Bahkan misalnya dengan tawaran yang dari sisi gaji sama, mereka kan lebih memilih itu. Nah, karena kami itu posisinya tidak ingin menuntut siapapun, tidak ingin memaksa gitu ya. Jadi memberi pilihan saja gitu, bahwa itulah makanya kami ingin membangunkan jiwa gitu, jiwa siapapun. Nah, kalau ditanya soal sasaran tadi, kami akan lebih memilih dengan pemuda dan juga ibu-ibu yang perempuan tadi, kaitannya supaya kemampuan untuk mengolah hasil bumi itu jangan sampai hilang gitu, jangan bertambah. Nah, ya banyak ceritanya dan kami juga paham misalnya begitu lulus kuliah dari sarjana, orang dianya sendiri punya harapan tertentu, orang tua juga punya harapan tertentu, itu hal yang wajar. Bahkan dengan ke anak kami pun kami nggak pernah menuntut dia untuk misalkan ikut kayak gitu ya, dibiarkan aja. Tapi dengan tadi kalau selalu kami upayakan untuk membangun jiwa untuk mau mandiri gitu, ya melalui olahan rasa itu. Dan beberapa diantaranya bisa bikin kami terkejut, misalkan tiba-tiba anak yang dulu pernah berkumpul dengan kami atau pernah berinteraksi terus bikin laporan, Pak saya udah bikin produk ini gitu. Nah artinya bedanya dulu dengan waktu di LSM ketika membuat program katakanlah pemuda bertani gitu misalnya, itu kan dituntut harus ada sekian orang yang terlibat, waktunya sekian gitu ya. Nah, karena kami tidak punya itu, jadi ya dibiarkan ke masing-masing. Kami hanya menjadi teman ngobrol, kemudian memberikan contoh praktek dan mengajak mereka memberikan konsekuensinya. Kalau kamu memilih kegiatan ini nanti akan seperti kayak gitu kira-kira Mas. Jadi ya masih ada lah beberapa pemuda yang mau tertarik untuk tinggal di desa dan mengolah, ya bahkan dari lulusan perguruan tinggi. Karena kami di Jogja itu banyak berinteraksi dengan Universitas Mercu Buana. Mereka punya jurusan teknologi pangan. Hampir setiap angkatan mereka datang ke rumah gitu untuk ngobrol. Ada 1-2 yang intensif, yang lainnya enggak masalah gitu. Tapi pada suatu hari kayak tadi tiba-tiba cerita nih, Om saya udah bikin ini gitu, saya tinggal di sini kayak gitu. Nah kalau dapat kabar itu seperti kayak mendapat lotre gitu, waduh senang gitu. Ya artinya secara tidak langsung sudah melihat ada dampak atas karya Martani Indonesia ya. Pernah nggak iseng-iseng selama sejak 2015 kan, berarti kira-kira 7 tahun lah. Selama 7 tahun ini pernahkah melakukan semacam survei atau melihat apa yang sudah berubah dari adanya
Martani Indonesia atau dari adanya warung yang dibuka di Jogja gitu misalnya? Enggak enggak secara langsung ya, tapi ya beberapa orang bisa punya tadi kemandirian dalam memilih, berpikir gitu ya, tidak harus, dan kami bilang tidak harus menjadi Martani, tidak harus ngikutin itu, karena itu juga kami hindari itu. Orang kemudian harus seperti Yusuf gitu. Jadi enggak, cara berpikirnya saja bahwa ketika kamu mampu memilih jalan hidupmu dan pahami konsekuensi, nah itu sudah sangat baik gitu. Agak sulit Mas kalau untuk, dan kami mungkin belum pernah juga secara khusus melakukan tadi itu ya, kayak semacam review atau evaluasi. Ya kalau disebut beberapa sih, kami tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang udah jauh, nanyakan perkembangannya seperti apa, kayak gitu-gitu. Ya. Nah, Gitu, sejak awal meletakkan gagasan Martani Indonesia dan kemudian dikembangkan di Jogja, apa tantangan yang dihadapi selama beraktivitas ini, Mas? Ya, kalau tantangannya adalah sebenarnya hampir semua orang kan cenderung untuk mempunyai kehidupan yang stabil gitu, yang ajak, tenang gitu. Walaupun hampir semua orang juga yakin bahwa perubahan itu akan selalu ada gitu, dinamika itu akan selalu ada. Nah, kami kalau saya mengibaratkan itu kayak hidup kayak seperti papan seluncur, apa namanya itu? Skateboard. Bukan. Surfing. Oke. Nah, ya. Jadi bagaimana caranya kita hidup itu terus di atas ombak gitu. Jadi bahwa ombak kan terus bergulung dan hilang, itu sudah pasti gitu. Jadi kalau kita mengasumsikan bahwa hidup itu baik-baik saja, tenang-tenang saja, menurut saya akan melenakan gitu. Jadi kalau nggak ada ombak nggak bisa jalan ya. Betul. Nah, kita harus tetap waspada. Nah, caranya melatih itu, kalau saya sampai misalnya menggunakan kendaraan itu, kalau kita menggunakan kendaraan yang sangat baik dengan harga mahal itu, terkadang kita terlena gitu, ngebut nggak sadar gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan kendaraan yang tua, katakanlah, kita harus selalu waspada. Jadi tantangannya sebenarnya di sana ya, secara spiritual, meyakini bahwa ya kalau kita mau berusaha ya hidup pasti ada lah gitu. Nah, itu Mas, kalau secara teknisnya banyak kita ngalamin, misalnya saat harus membayar uang kuliah, tiba-tiba pas nggak punya uang kayak gitu. Dulu itu nggak kebayang di kami gitu. Nah, kami ikut mengalami gitu. Misalnya dengar kabar petani kena banjir, lahannya rusak, panen gagal, kami juga ngalamin gitu. Jadi tapi itu kemudian menguatkan bahwa ya banyak hal yang nggak bisa kita kontrol gitu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, bersiaplah dengan itu gitu. Ya. Oke, baik. Sebelum berlanjut, silakan kawan-kawan Lestarilah Indonesia yang menyimak di kanal YouTube Lembaga Alam Tropika Indonesia atau di Instagram bisa memberikan komentar atau pertanyaan dan bisa dituliskan pada chat masing-masing di dua kanal tersebut ya. Nanti bisa disampaikan ke Mas Yusuf maupun Mbak Ito. Oke, nah cita-cita berikutnya
apa nih, Mas Yusuf? Apa yang akan dilakukan untuk tahap berikutnya lagi? Sebenarnya masih banyak ya. Jadi mungkin bukan tahap istilahnya ya. Jadi apa namanya? Mungkin tempat yang berbeda, orang yang berbeda saja yang masih 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 banyak, dan ya banyak juga produk olahan yang belum bisa kita coba gitu ya. Kayak misalnya waktu kami di Jogja, kami selalu mengolah sesuatu yang ada kan. Nah, ketika pindah ke Majenang itu ada banyak produk yang di Jogja kami nggak temukan. Kita mengolah itu gitu. Misalnya di Majenang kita mengolah pala gitu, ketika di Jogja nggak ada. Dan mungkin kalau kita bergeser ke tempat lain akan ada hal baru yang membuat kita harus berpikir lagi itu. Itu tahapannya mungkin begitu, Mas. Bukan soal jenjang pencapaian ya ininya. Tapi bergerak dari satu titik ke titik yang lain dengan inspirasi, mungkin inspirasinya baru, atau melanjutkan cita-cita yang sudah ada gitu ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Jessica Retno. Tadi Jessica Retno juga memberikan komentar, mengajak kawan-kawan semua para pemirsa channel Latin ini untuk bisa mengembangkan serupa Martani ya, warung untuk petani. Nah, pertanyaannya dari Jessica, bagi anak muda kota yang ingin mengembangkan gagasan atau gerakan seperti Martani, apa yang harus dilakukan? Bagaimana memulainya nih, Mas Yusuf? Gini, nggak ada rumus yang ajak ya untuk memulainya. Jadi tidak ada resep yang jitu. Nah, mulai dari apa yang disuka. Jadi kalau secara teori kan orang membuat namanya rantai makanan ya, value chain produk gitu kan, mulai dari nanam, kemudian ngolah, memasarkan gitu. Nah, pilih bagian mana yang paling disukai saja gitu untuk memulai. Jadi ketika kita suka, kita mau, pasti akan mampu, kemampuan akan mengiringi gitu. Misalnya sukanya dengan pemasaran, yang boleh dari pemasaran dulu. Kemudian nanti ketika ingin tahu, ketika masarkan katakanlah keripik pisang gitu, bangkitkan keinginan tahu ini pisang apa sih, pisang dari mana, siapa yang bikin. Nah, kemudian mencoba, kalau saya bikin bisa enggak gitu. Bukan dalam arti kemudian ingin menjadi pedagang keripik pisang, tapi paling enggak ketika ditanya orang, ketika kita tahu, oh dari sini, kenapa sih orang membuat keripik pisang gitu. Kan pasti makanan yang sudah ada kita sekarang ini selalu punya cerita gitu. Misalnya membuat tape ya karena apa namanya ingin mengawetkan dan seterusnya kayak gitu, Mas Dri. Jadi menurut saya mulai dari yang dimau, yang disukai, dan apa yang Ya memang saya pernah baca juga kalau kita berkarya atau bekerja dimulai dengan apa yang kita sukai, itu apa yang kita senangi gitu, itu akan membuat kita bekerja atau berkarya itu penuh dengan kegembiraan gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang menjadi beban bagi kita. Sukses apa tidak, yaitu rumusnya Mas Yusuf begitu juga ya. Mulailah dengan apa yang disukai atau apa yang ingin mungkin dipecahkan dari yang dihadapi gitu. Ya, dan menekuni satu hal itu menurut saya kalau kita tekun itu bisa untuk hidup. Banyak sekali contohnya. Misalnya kalau saya lihat di tetangga kami di Majenang itu kan ada dulu teman main saya dari muda sampai sekarang, dia karena senangnya naik motor jalan, kemudian dia membawakan
produk-produk yang dibikin oleh ibu-ibu di Majena kayak bangsanya keripik, kelanting dan seterusnya itu ke gunung-gunung gitu ya. Ya bisa itu hidup punya anak cucu gitu. Nah, ya terus kemudian apalagi yang ingin, apakah kita kemudian ngomong bahwa kehidupan dia tidak lebih baik dengan kehidupan di kota, misalnya jadi pegawai negeri kah, jadi direktur dan seterusnya gitu. Balik lagi ke tadi soal balik ke nilai kita sendiri gitu ya. Nah, contoh mungkin bagi yang di Bogor kan pernah mendengar pasti kopi Ranin gitu ya. Kalau melihat sekarang situasi Ranin mungkin wah ini sukses. Tapi bagaimana Mas Tejo itu dia punya konsistensi terus gitu dengan kopi gitu. Nggak mudah juga, tapi bisa gitu. Ketika kita mau menekuni itu gitu. Dan apa namanya, percayalah tidak ada sesuatu yang jadi kelihatan tiba-tiba. instan. Saya mau jawab. Ya, saya nambahin. Yusuf udah menyebut juga tuh soal teman. Konsistensi. Betul, konsistensi. Nah, untuk menjaga konsistensi yang paling asik itu kalau nggak sendirian. Jadi ketemu teman. Ya, itu yang paling apa ya? Ya kalau jalan sendirian kan memang bisa cepat, tapi katanya kalau jalan bareng bisa lebih jauh gitu kan. Nah, untuk Mbak Jessica, menurut saya asik tuh kalau bisa ketemu teman yang asik gitu, yang bisa sama-sama bareng, mau ngapain nih kita, ya kayak gitu-gitu tuh, yang ada bisa ketemu teman aja, 1, 2, 3 gitu ya itu. Tapi jangan banyak-banyak juga nanti kelamaan diskusi. Tapi ya ketemu teman dan kemudian bersepakat. Habis gitu kalaupun misalnya ketemu kebingungan atau mentok, cari teman lain gitu. Jadi tambah lagi lingkarannya gitu. Dan temennya tuh nggak harus selalu teman yang ketemu tiap hari gitu. Tapi ada yang namanya konsultasi atau apa gitu. Tapi menurut saya satu hal itu adalah berteman. Dan saya pikir yang dilakukan oleh Latin dengan membentuk media ini kan juga sebenarnya ingin bertambah teman kan, ingin menambah teman kan, teman ngobrol, teman berbagi, teman bercerita gitu kan. Ya. Nah, bagi kawan-kawan di YouTube atau Instagram yang belum kenal Latin atau Lembaga Alam Tropika Indonesia ini adalah sebuah LSM, organisasi non pemerintah yang dicetuskan 5 Oktober 1989. Jadi pada Oktober mendatang usianya sudah 33 tahun dan dedikasi utamanya adalah untuk mendorong pengelolaan hutan dan sumber daya alam oleh rakyat kebanyakan, karena rakyat Indonesia ini puluhan juta hidupnya itu di tepi-tepi hutan yang bergantung kepada sumber daya hutan. Nah, bagaimana mereka ini bisa mendapatkan haknya juga untuk bisa menikmati dan mendapatkan penghidupan dari hutan yang ada di daerah mereka. Nah, Latin ini merupakan organisasi yang mempromosikan itu, membuat masyarakat nyaman dan bahagia dari pengelolaan hutan yang ada di tempat mereka. Nah, bicara tentang hutan rakyat nih, Mbak Ito, produk-produk apa yang bisa dikembangkan dari hutan rakyat? Orang sekarang kecenderungannya itu melihat hutan rakyat itu hanya kayu tok gitu ya. Padahal mungkin lebih banyak dari sekedar sumber kayu. Nah, sumber pangan seberapa banyak yang bisa dimanfaatkan nih? Kami tinggal di Majenang itu ada dekat dengan hutan pinusnya perhutani ya. Itu ada momen di mana cakep banget gitu di hutan itu gitu. Kalau
yang suka moto tuh hening gitu, sampai kadang-kadang tuh gini, ini hening bisa difoto nggak sih gitu ya. Jadi Ya. iya, mungkin kalau yang teman-teman tinggal di Kalimantan atau di Papua gitu kan memang mereka masih punya hutan yang lebat gitu ya. Mungkin akan asik gitu ya menikmati gitu. Tapi kalau teman-teman yang di Jawa, saya pikir kalau mau ngomong hutan rakyat apalagi wisata itu satu hal yang apa ya, menjanjikan gitu, asik lah untuk ditekuni gitu. Jadi dan wisata yang kadang-kadang kita miss gitu, makanya ada banyak tagline hidden treasure kan. Karena memang kita ya harus jeli juga melihat tegakan. Pokoknya yang namanya ada pohon, beberapa pohon gitu, dia akan membentuk iklim mikro. Enak gitu, secara oksigen memang enak. Tapi juga secara apa ya, dia kayak menawarkan sesuatu gitu loh. Nah, saya pikir sensibilitas untuk melihat peluang yang kayak gitu yang mungkin buat teman-teman kayak Mbak Jessica bisa diasah, apalagi anak apa namanya Gen Z itu kan dia punya tes yang beda gitu. Nah, nah itu menurut saya satu hal yang bisa saya lihat ya, apalagi misalnya kayak ada air terjun gitu, ada sungai, bahkan orang wisata ibaratnya bukan wisata sampah ya, tapi misalnya ikut membersihkan sampah ya, kayak misalnya teman-teman di Bogor itu ada KPC gitu, Komunitas Peduli Ciliwung. Mereka melakukan mungut sampah gitu kan, rutin gitu. Memang itu ini agak bukan hutan rakyat, tapi maksud saya itu barang publik gitu ya. Nah itu kan juga bisa jadi peluang gitu. Mungkin secara finansial tidak langsung serta-merta dapat ada uang dengan kegiatan itu. Tapi menurut saya itu kalau ditekuni dan ditekuni terus, siapa tahu bisa kemana, dan ada banyak misalnya CSR, ada banyak lah sebetulnya peluang yang bisa gali di sana. Nah, kalau dilihat dari produk Martani ini kan ada bunga telang, ada berbagai jenis ramuan minuman yang berbahan dasar telang gitu ya. Lalu ada tepung-tepungan tadi udah disebutkan oleh Mas Yusuf, gula aren juga ada, VCO juga ada, virgin coconut oil, lalu es krim bahkan ya juga dihasilkan oleh kawan-kawan ini, dan aneka cemilan. Nah semua itu kan sebetulnya bisa ditanam di wilayah hutan atau kebun atau agroforestry masyarakat ya, Mbak Ito ya, Mas Yusuf. Ya gini Mas, kami ini yang kami lakukan sebenarnya sangat sedikit yang baru gitu. Semuanya sudah pernah dilakukan oleh orang-orang tua kita dulu gitu. Misalnya bagaimana membuat hutan rakyat yang baik gitu. Kalau saya lebih setuju dengan konsep kebun talun gitu, yang dia ragam itu lebih baik daripada seragam. Ya. Nah, ini juga hal yang tadi menyangkut ke soal jiwa, soal konsisten dan tidak ingin ikut-ikutan. Jadilah dirimu gitu. Apa yang ada di sekitarmu itu olahlah, nggak perlu misalnya ngiri. Jadi ada istilah unintended consequences gitu. Sebagai contoh misalkan kopi dulu lesu, sekarang kemudian dia mulai bergerak. Nah, unintended consequences yang perlu diperhatikan adalah ketika semua orang kemudian nanam kopi gitu, kan nggak asik lagi kemudian. Nah, apa yang Martani lakukan adalah mencoba memanfaatkan semua yang ada di hutan itu, yang mulai dari rempah, kemudian umbi-umbian, dan jadi bukan hanya sekedar kayu, tapi ketika ada satu produk yang kemudian dia populer dan dalam tanda kutip menggiurkan secara ekonomi dan orang tertarik sana, semua hukum ekonominya adalah kemudian akan turun gitu harga, dan nggak punya keunikan lagi. Ya contoh yang sudah jelas pernah kan kayak cengkeh misalnya ya,
cengkeh dulu begitu digemari, kemudian ketika harga jatuh semua ditebang diganti yang lain, begitu harga naik kecewa lagi gitu. Waduh, kecewa sama menyesal gitu ya. Kayak misalnya Kapulaga pernah harganya tinggi, kemudian turun lagi. Nah, hal ini menurut saya yang perlu selain hal teknis bagaimana mengolah ini juga penting tadi. Bagaimana memperkuat apa namanya jiwanya itu loh. Makanya makan itu mencoba mengolah rasa dengan membangun jiwa itu. Nah, kalau secara teknis menurut saya juga kalau tadi Latin ingin ke sana, menurut saya Latinas itu penggiat Latin juga perlu apa namanya understanding gitu ya, memahami apa sih manfaat yang ada, variasi flora fauna yang ada di hutan itu untuk bisa menjadi produk, sehingga tadi bahwa hutan itu punya nilai buat masyarakat sekitar itu bisa nyata gitu. Ya, Saya kira kayak gitu Mas. Jadi kita perlu lebih banyak belajar lagi kepada orang tua leluhur kita dulu. punya harga diri gitu kira-kira. Ya. Nah, kalau soal sustainability bisnisnya sendiri, gimana prospeknya, Mas Yusuf ya? Maksudku, kadang-kadang model bisnis yang ideal dalam arti murni ideal gitu ya, harus bisa berdampingan dengan fakta-fakta ekonomi yang ada di sekitar kita gitu. Misalnya harus juga membuat dalam skala besar kalau ingin mendapatkan pendapatan yang besar. Kemudian harus juga mengikuti kaidah-kaidah pemasaran yang umum gitu ya untuk bisa bersaing di pasar. Atau bahkan kadang-kadang kita justru terjerumus untuk menambahkan bahan-bahan yang sebetulnya secara idealis itu harus kita hindari gitu ya. Tapi karena taste dari masyarakat konsumen itu menginginkan sesuatu yang serupa dengan yang sudah biasa dirasakan, akhirnya kita ngikutin gitu. Nah, kalau kita tetap pada track yang ideal dan konsisten ke situ, itu ya kira-kira prospek sustainability-nya bagaimana dan bagaimana kita mengatasi godaan-godaan kekuatan pasar yang menggoda itu. Ya, gini Mas, lagi-lagi balik ke soal tadi ya, soal jiwa gitu. Secara spirit meyakini. Jadi bagi kami nggak ada itu yang ideal, yang apa namanya kan ideal itu menurut kami sendiri gitu. Bangunlah nilai idealmu sendiri masing-masing gitu. Nah, orang tak siapa gitu, orang yang mungkin kalau menggunakan teori globalisasi, kapitalisasi kan ada sekelompok orang tak siapa di mana mencoba membuat standar hidup gitu. Ini kan standar hidup yang dibikin mereka gitu. Bahkan misalnya kayak IPB ngomong ini 4,0 lah, apa 5,0, ngerti nggak sih lo 4,0 itu apa sih gitu misalnya. Nah, nggak, maksud saya boleh-boleh saja begitu, tetapi ini standarnya siapa gitu. Siapa yang mengharuskan ke sana gitu. Ketika kita nggak paham gitu, apakah kita perlu menggunakan standar itu atau nggak usah gitu. Jadi dan itu balik lagi ke soal rasa tadi, sama kayak Mas bilang bahwa kalau bakso itu harus kenyal sebegini kayak gitu ya. Nah, justru yang menjadi salah satu persoalan besar menurut saya adalah di pertarungan rasa itu gitu. Jadi kalau kita ikut rasanya orang, ikut nilainya orang, ya hidup kita menurut saya nggak asik lagi gitu. Nah, apakah kemudian orang harus ikut kita? Nggak usah juga gitu. Jadi kita hidup dengan standar
standar kita sendiri dan kemudian ada proses komunikasi kan. Nah oleh karena itu kami sih membayangkan namanya bisnis itu tidak harus menjadi besar. Nah besarnya adalah sesuai kemampuanmu gitu. Ada teman kami tetangga gitu misalkan memproduksi lanting gitu. Oh lantingnya ya tapi tenaga kami kan segini cukup gitu. Ya udah cukup segitu gitu. Terus mau dibesarkan gimana lagi? Kalau dibesarkan lagi dia kemudian nggak bisa bermain dengan cucu dan seterusnya gitu kan. Nah, apakah ini kemudian dianggap tradisional, bukan modern? Ya silakan aja dibilang begitu. Tapi ini kan yang nyaman bagi saya gitu. Kira-kira kan gitu. Ya lagi-lagi balik ke tadi bahwa cara hidup kita ya kita tentukan sendirilah. Bahwa sustainnya kemudian mencukupi kebutuhan hidup ya dilihat di diri kita masing-masing gitu. Ya kalau mau ngomong tadi yang saya ceritakan tadi bahwa orang hidup di desa dengan situasi seperti itu bisa juga itu punya anak cucu dan buyut misalnya, apakah itu lebih jelek dibandingkan yang di kota punya rumah 5, mobil 10 dan seterusnya gitu ya. Jadi lagi-lagi ke ukuran kita gitu Mas ininya. Nah, tapi kan ada hal yang begini juga Mas, bahwa katakanlah Mas Yusuf, Mbak Ito dengan Martani Indonesia membuat Martani ini kan bukan hanya apa ya, kalau menurut saya, interpretasi saya ini bukan hanya mengubah dalam skala yang kecil. Mengubah skala kecil itu adalah titik awal saja, tapi yang diinginkan atau yang lebih makin banyak manfaatnya, makin banyak dia mengubah dalam skala yang lebih besar, maka itu makin bagus gitu. Karena makin banyak orang yang sadar bahwa kekayaan pangan kita itu sumbernya banyak, dan kalau kita bisa mengolah untuk rumah tangga sendiri, kemudian bisa menularkan ke makin banyak orang, itu kan makin memperkuat daya tahan pangan kita gitu. Dan mungkin juga bisa memperkuat ekonomi komunitas yang betul, baik tingkat rumah tangga maupun komunitas yang lebih besar gitu. Ya betul. Nah itu kami lebih memilih ya, belum tentu lebih baik. Lebih memilih kecil-kecil tapi banyak di semua tempat ketimbang satu besar menjadi industri pabrik gitu. Nah, kalau petani misalkan yang saya temui di Majenang sini dia bisa bikin pabrik, akan dibesarkan seperti apa tergantung kamu gitu. Kamu mampu nggak mengelolanya gitu. Konsekuensinya bisa dikelola nggak kan gitu. Jadi akan kembali ke masing-masing orang tadi. Nah kalau kami memilih makanya kami lebih senang jalan-jalan pindah itu supaya kecil-kecil banyak gitu Mas. Ketimbang besar satu gitu. Jadi sampean ini sebetulnya menabur benih ya. Pertama kalau yang di Jogja itu terus berjalan kan? Masih terus, berjalan. Masih. Kemudian ke Majenang ya. Menabur benih juga. Kemudian akan tetap berjalan dan tumbuh lagi. Nah, sekarang mungkin akan pindah ke Bogor saya dengar ya. Ya. Sekalian pengumuman aja. Ya ke Bogor kembali ke awal untuk kami tadi kalau Mas Dwi tadi menanyakan pernah nggak mengevaluasi. Nah mungkin nanti ketika kami di Bogor kami bisa lebih punya perspektif untuk mengevaluasi gitu, dan kami juga meyakini bahwa di Bogor itu kan banyak energi ilmu dan anak muda itu yang mungkin kami perlu recharge gitu, yang ya ingin kembali ke Bogor lah, di tempat dulu Martani dilahirkan, diawali gitu. Ya. Nah gitu, ini gagas. Ya silakan. Itu. Mungkin yang direplikasi adalah semangatnya Mas. Jadi bukan fokus ke produknya,
Karena maksudnya bukan hanya bunga telangnya gitu. Jadi means to an end gitu. Jadi si bunga telangnya tuh hanya alat. Pengolahan singkong menjadi tepung singkong, pengolahan pisang menjadi tepung pisang itu karena kebetulan di Majenang kelapa, pisang, singkong banyak gitu. Oke. Kalau Tergantung misalnya sumber daya lokalnya ya. betul, kalau misalnya kayak di Fakfak banyak pala, ya kan nggak bisa dipaksain kemudian kita membuat tepung pisang atau di sana juga banyak pisang. Tapi maksud saya, nah tapi kemudian yang kita yang kita lihat, yang kita sasar tuh adalah si anak mudanya. Anak muda ini bukan melulu yang umurnya 20, 30, bukan gitu ya, tapi maksudnya yang semangatnya gitu. Jadi karena kami menemukan range usia tuh usia ya hanya angka gitu. Ada banyak sekali kita ketemu orang yang dia secara usia sudah berumur tapi kemudian punya semangat muda gitu. Jadi kami melihat, nah itu, jadi mengolah rasa dan membangun jiwa gitu. Jadi si jiwanya yang kita ingin sentuh, terus ya udah caranya bagaimana? Ngajak ngobrol. Paling enak ngobrol kan di warung kopi, maksudnya di warung di mana tidak ada tuan rumah, tidak ada, yang ada datang membeli, dilayani dan bisa ngobrol gitu. Jadi punya setara. Nah makanya kita seneng tuh membuka warung tuh karena kita bisa menerima tamu dengan ya tidak punya tendensi ini tamu agung atau misalnya pejabat atau siapa, ya tidak, semua orang adalah datang ke sana dan kemudian kita layani gitu. Nah, jadi balik lagi ke tadi, semangatnya kemudian lewat rasa kita ingin menyentuh jiwa-jiwa muda yang kemudian bisa melihat ya seperti apa yang mereka ingin kembangkan gitu, karena tiap orang kan punya keinginan, kesukaan yang berbeda gitu. Ya. Nah ini menarik cara pendekatan kawan-kawan Martani Indonesia ini dalam menumbuhkan minat untuk bertani maupun minat untuk mengembangkan produk-produk lokal sesuai dengan sumber daya alam, sumber daya pertanian yang ada di masing-masing wilayah gitu. Dan membangun kecil-kecil, kemudian menghubungkan nanti antara yang kecil-kecil ini sehingga bisa menjadi lebih powerful gitu ya. Nah ini saya kira hampir serupa dengan gagasan Latin juga yang berkeinginan untuk connecting the dots gitu. Ada hutan rakyat dengan segala ekosistemnya di situ, kemudian mengembangkan atau menghubungkan dengan hutan rakyat yang punya keunikan tertentu di suatu tempat lain gitu ya, sehingga antara satu dengan yang lainnya itu ngobrol gitu, apa yang bisa ditukarkan, apa yang bisa diberi dan dibagi. Saya kira itu gagasan yang menarik, dan warung ini juga semacam ruang sosial sebenarnya jadinya ya, ruang sosial di mana orang bisa berbincang-bincang dengan bebas dengan kedudukan yang sama, sehingga bisa menghasilkan perbincangan yang produktif, santai, dan ya siapa tahu juga gagasan-gagasan besar dari perbincangan di warung itu. Betul Mas. Nah, ngomong soal warung ya, di warung kami juga kami mencoba punya menu yang bukan pabrikan gitu. Jadi kami misalnya menyeduh bunga telang dicampur dengan daun mint gitu. Atau misalnya bunga telang dengan daun salam. Nah, ada banyak sekali varian seduhan teh yang bisa kita mainkan gitu, bisa kita punya, dan semangat itu yang ingin kita tularkan. Makanya misalnya kayak biji bunga telang itu kami berikan kepada siapa yang ingin menanam gitu. Jadi dan kemudian tadi
hukum ekonomi berjalan ketika itu sudah tidak unik lagi, kemudian kan harga akan turun. Tapi itu juga satu hal balik lagi ke kita untuk menantang kita menemukan lagi gitu. Maksudnya setelah teh kemudian apa lagi gitu. Nah bagian itu yang kemudian terus kita asah gitu sehingga kita tidak mandek di satu titik, tapi semangat untuk ngewarung dan menyediakan ada tempat di mana kita bisa ngobrol, tapi juga ada suguhannya itu juga hasil dari kita berpraktek gitu. Jadi real gitu. Jadi bukan cuman ada banyak misalnya kopi apa gitu. Tapi memang kita terlibat langsung di sana di warung itu kita tanam, terus pupuknya juga misalnya dari dapur kita. Jadi siklis gitu. Lingkarannya dapat gitu, bukan hanya tidak terpotong-potong. Jadi kita memberi contohnya juga lengkap gitu. Itu sih dan itu sebetulnya juga yang ingin kita tularkan ke teman-teman Latiners. Ya, jadi sirkular ekonomi sebetulnya sudah dipraktekkan cukup lama juga oleh Martani ya. Berusaha, Mas. Oke, untuk kawan-kawan yang masih menyimak di YouTube maupun Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia, silakan bertanya atau memberikan komentar sebelum kita akhiri perbincangan kita beberapa menit lagi nih. Jadi silakan untuk bertanya atau memberikan komentar, masih ditunggu beberapa menit. Nah, Mas Yusuf dan Ito, selama hampir 7 tahun ini apa kesan yang mendalam gitu ya dalam perjalanan menabur benih-benih tadi itu? Semuanya mendalam ya. Saking Mantap. dalam sampai bingung keluarnya. Justru itu Mas, mungkin itulah kenapa kami ingin balik ke Bogor gitu loh. Karena kalau misalnya mau dibilang mau jadi petani, ya jelas nggak mungkin juga settingan tubuh kita bukan yang dari jam 6 sampai jam 10 nyangkul, pulang tidur, terus jam 2 sampai jam 3 nerusin nyangkul gitu. Kan kami juga sadar itu gitu, tapi juga tidak bisa diam saja melihat bagaimana negara yang dibilang agraris ini kok begini gitu. Nah, jadi ibaratnya sekolah mungkin atau ada orang yang bilang 7 years each gitu. Jadi setelah 7 tahun tuh rasanya kok gatel lagi nih, apalagi nih gitu. Nah itu tadi yang dibilang Yusuf, kayaknya terus kita berefleksi, pulang dulu ke rumah, ya Bogor selalu dibilang rumah ya. Kemudian ya apalagi gitu. Jadi kalau mau dibilang dalam adalah kayak loop gitu ya. Jadi kita dalam satu lingkaran gitu, ketika kita ingin melangkah entah lebih jauh, entah lebih dalam, atau entah lebih apa lagi, kemudian kita berefleksi dulu, balik apalagi nih gitu. Kayaknya itu mungkin. Ya. Jadi kemampuan untuk terus melihat, menjaga agar siklus itu terus ada gitu. Karena kalau misalnya monoton, itu aja gitu kan pegel juga ya, nggak tahu ya kalau kami sih aduh kok gini gitu. Ya, saya kira gitu. Penting ya untuk bisa melihat apa yang sudah dilakukan dan bagaimana kita bergerak ke depan. Ya. Ada bagaimana Mas? Jadi selama perjalanan ini kalau saya jadi presiden, saya akan jadikan Pulau Jawa itu surga kuliner di dunia gitu. Wah, jadi mantap, amin. Kuliner aja dan yang lain-lain di pulau yang lain gitu. Nah, dan semakin meyakini bahwa seandainya kita tidak malas, yakin Indonesia tidak akan kekurangan pangan gitu. Ya, gitu Mas. Ya. Ada rencana nulis buku gak?
Mas Yusuf, Mbak Ito. Nulis, kalau nuliskan itu berproses terus. Oke, nanti diterbitkan sama Latin Publishing House. Oh, asik. Semangat. Oke, itu tadi ada komentar dari Kak Ifnal nih. Terima kasih Kak Ifnal ya atas apresiasinya untuk Lestarilah Indonesia dan juga untuk tamu kita Mas Yusuf dan Mbak Ito. Oke, baik. Sebelum saya tutup, silakan Mas Yusuf dan Mbak Ito untuk memberikan closing remark atau pesan-pesan kepada para pemirsa Lembaga Alam Tropika Indonesia ini dalam Lestarilah Indonesia. Saya selalu Latin itu apalagi dengan hutan Latinnya ya, rasanya kayak tempat yang asik gitu untuk pulang, mungkin karena banyak oksigen di sana, mungkin juga karena dapurnya atau arsitek rumahnya yang berkayu dan bikin orang untuk senang untuk datang gitu. Nah, kami melihat itu sebagai satu undangan, sebagai satu kayaknya dalam rangkaian recharge itu kami melihat itu sebagai satu tempat yang asik untuk kemudian dengan Mas Dwi dan Latiners lainnya untuk kemudian membuat hal lain yang lebih asik lagi gitu. Ya Mas, jadi kalau saya utamakan selamat gitu ya, dan cara untuk bahagia itu banyak gitu, temukanlah sendiri gitu ininya. Jalannya. Tidak harus perlu niru orang. Kalaupun niru dengan sadar. Ya. Be yourself gitu ya. Oke, baik. Jadi kawan-kawan yang menyimak di YouTube dan Instagram Lembaga Alam Tropika Indonesia, sekaligus saya umumkan ke kawan-kawan ini. Jadi Latin, Lembaga Alam Tropika Indonesia akan membawa gagasan Martani ini ke Kampung Latin di Situ Gede, Bogor bersama Kang Yusuf gitu ya. Jadi nanti pada waktunya silakan kami akan umumkan warungnya gitu dan silakan kawan bisa mampir kalau sudah warungnya buka dan kita bisa menikmati bukan hanya hidangannya yang berasal dari produk-produk petani dan juga produk-produk yang ada di sekitar kantor Latin, tetapi juga yang penting adalah perbincangan-perbincangan yang berlangsung di kampung Latin tersebut. Jadi tunggu tanggal mainnya dan ikuti terus Instagram Latin dan juga ikuti program-program Latin yang ada di YouTube. Ada beberapa kegiatan di situ yang bisa dinikmati dan juga bisa mendapatkan update mengenai perkembangan warung Latin nanti. Saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Yusuf dan Mbak Ito atas kesempatannya untuk berbincang-bincang sore ini. Senang sekali bisa mendengarkan gagasan besar dan segala kesenangan berkarya dengan eksperimen pertanian dan bahan-bahan materi keanekaragaman yang ada di sekitar kita gitu ya. Mudah-mudahan gagasan ini terus tumbuh dan berkembang dan bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kita semua, bagi masyarakat
sekitar, bagi alam kita, dan bagi dunia yang kita tinggali Amin. ini. Terima kasih juga Mas Dwi dan teman-teman Latin semua, senang sudah diundang di acara ini. Ito sukses selalu dan semoga kita akan berjumpa lagi nanti ya. Dadah. Oke, demikianlah kawan-kawan, lestarilah Indonesia dimanapun berada di YouTube channel Lembaga Alam Tropika Indonesia dan Instagram. Senang sekali bisa berjumpa pada musim keempat ini, gagasan Warung Martani untuk produk-produk petani. Sampai jumpa pada dan lihat terus update kita di Instagram dan juga di YouTube kanal Lembaga Alam Tropika Indonesia. Dari saya, Dwi Rahmat Muhtaman, Lembaga Alam Tropika Indonesia, dan terima kasih, mengucapkan terima kasih semua. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.